support timnas. Ngomongin timnas lagi. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Filosofi ini bisa jadi cocok ya jika kita hubungkan dengan perjalanan tim nasional Indonesia, baik tim nasional Indonesia U17, U20, U23 hingga perjalanan tim nasional Indonesia senior. Pak Erick Thohir mengatakan bahwa biaya operasional untuk semua program tim nasional Indonesia setiap tahunnya menghabiskan dana sekitar 800 miliar rupiah. Tentu saja ini bukan biaya yang sangat kecil, akan tetapi kita patut apresiasi Pak Erick Thohir dan PSSI mengambil langkah mendaki. Demi apa? Demi prestasi tim nasional Indonesia. Demi apa? Demi memenuhi ekspektasi publik. Pecinta sepak bola tim nasional Indonesia garis keras atas keinginannya melihat tim nasional Indonesia bisa berbicara banyak di kancah dunia internasional. Kabar gembira datang dari Korea ya, tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan tim nasional Argentina. Tim nasional Indonesia U20 ini membuat sejarah baru meskipun ini hanya mini turnamen yang diselenggarakan di Korea, terdiri dari 4 negara ya, ada Indonesia, Argentina, Korea Selatan dan Thailand. Kemenangan tim nasional Indonesia Argentina melawan Argentina ini membawa aura positif bagi kita semuanya, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, dan hasil ini tentu saja patut kita apresiasi dan patut kita banggakan karena memang ini bagian dari histori. Untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Argentina. Menarik untuk kita ulas bagaimana perjalanan tim nasional Indonesia hingga mencapai pada titik ini, terus kemudian kita coba highlight sedikit, dan tentu saja persiapan tim nasional Indonesia menghadapi laga yang sesungguhnya turnamen resmi di kualifikasi Piala Asia nanti. Kita coba highlight ya, secara keseluruhan memang tim nasional Indonesia bermain sangat baik sekali, meskipun pada menit 18 tim nasional Indonesia harus kebobolan lebih dulu melalui Mirko Suarez ya. Terus kemudian babak pertama berkesudahan dengan hasil 1-0, tim nasional Indonesia ketinggalan. Secara statistik ya, ball position memang dipegang tim nasional Indonesia ya, seperti gaya khasnya seorang Indra Safri. Jika bermain maka dominasi umpan-umpan pendek merapat selalu diperagakan di dalam lapangan, dan hari ini tersaji dalam pertandingan melawan Argentina. Memasuki babak kedua ada beberapa kejadian menarik, terutama 2 gol yang tercipta. Berawal dari tendangan bebas ya dari Mauri Ananda, terus kemudian diteruskan oleh Kadek yang membuahkan gol-gol yang sangat cantik. Sundulan irisan yang sangat mempesona, saya pikir bisa mengelabui penjaga gawang, dan skor 1-1. Kemudian beberapa saat kemudian ada kejadian unik ya, berasal dari ball position pertahanan Argentina yang agak kurang cermat, kemudian mampu diblok oleh Muhammad Ragil yang tentu saja dikejar, dan dalam duel 50-50 kemudian Muhammad Ragil mampu memenangkan duel itu, artinya mampu lebih dulu menyontek bola sehingga penjaga gawang Argentina telat mengambil bola dan akhirnya mengambil kaki Muhammad Ragil, sehingga wasit ya memang clear, sangat-sangat kelihatan ini adalah sebuah pelanggaran dan ini adalah penalti. Penalti untuk tim nasional Indonesia saat kedudukan 1-1. Eksekutornya adalah Mauri Ananda ya. Eksekusinya cukup bagus dan gol kedua tim nasional Indonesia tercipta. 2-1 tim nasional Indonesia unggul. Sisa-sisa menit pertandingan di babak kedua dihabiskan oleh dominasi Argentina yang berusaha menciptakan gol balasan, akan tetapi memang ya ini kelebihan tim nasional Indonesia saya pikir ketika diasuh seorang Indra Safri ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan
hingga menit berakhir, maka tim nasional Indonesia berkesudahan 2-1. Kemenangan untuk tim nasional Indonesia. Rasa bahagia terlihat dari layar kaca oleh semua pemain tim nasional Indonesia, oleh Coach Indra Safri, semua ofisial dan beberapa penonton yang melihatnya. Bahkan Arhan Pratama pun ikut menonton pada pertandingan tersebut. 2-1 Indonesia melawan Argentina. Tentu saja hasil positif, hasil yang membanggakan ya. Kalau kita bisa melihat lebih dalam, sebenarnya dari pertandingan ini kita bisa melihat dua hal. Satu adalah kolektivitas ya. Kolektivitas tim nasional Indonesia pada pertandingan Indonesia melawan Argentina tidak bisa dipungkiri. Catatan ball position yang cukup besar, saya pikir 60 berbanding 40 menjadi bukti bahwa tim nasional Indonesia menguasai bola. Passing-passing akurasinya juga jauh lebih unggul, lebih banyak secara persentase ya. Dan ini ya menurut saya sesuatu. Melawan Argentina bisa menguasai bola itu sesuatu ya. Kita misalkan abaikan dari sisi skor lah ya, tapi bisa menguasai bola ini adalah sesuatu bagi perjalanan tim nasional Indonesia. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melihat kepercayaan diri. Untuk bisa membangun kolektivitas dan kepercayaan diri pemain ya, pemain sangat percaya diri membawa bola, passing, bahkan ya duel-duel, baik duel di udara maupun duel-duel body charge ya, sangat berani sekali, percaya diri dan bermain relatif bersih. Tim nasional Indonesia beberapa kali provokasi yang dilakukan Argentina pun tidak bergeming. Tim nasional Indonesia masih bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, tidak seperti tim nasional Indonesia yang dulu ketika disulut sedikit maka emosionalnya akan memuncak. Kali ini tim nasional Indonesia bermain cukup tenang, cukup stabil, dan tentu saja ini adalah pertanda baik bagi tim nasional Indonesia, utamanya tim nasional Indonesia U20. Ya, dengan hasil ini memang tidak mempengaruhi apapun ya. Ya, kemenangan ini berarti mendapatkan 3 poin di turnamen ini. Akan tetapi memang turnamen resminya adalah saat kualifikasi Piala Asia, dan tentu saja pada kualifikasi Asia nanti itu harus bisa dibuktikan Indra Safri dan beserta pemain tim nasional Indonesia, apalagi nanti juga akan kedatangan pemain keturunan ya yang akan bisa menyempurnakan tim ini dengan baik. Saya pikir perjalanan ini juga tidak begitu saja tiba-tiba datang ya. Indra Safri bersama tim nasional Indonesia U20 awal pembentukan itu juga berlangsung lama ya, mencari bibit-bibit bakat-bakat yang sudah dicari dari Sabang sampai Merauke. Terus kemudian juga Indra Safri berkelana ke negeri Belanda ya untuk bisa mencari para pemain keturunan. Beberapa pemain sudah dicoba, tinggal dipilih dan dinaturalisasi untuk tahap berikutnya. Terus kemudian Talon Cup menjadi turnamen pertama yang diikuti ya, dikalahkan Italia, dikalahkan Ukraina, dikalahkan Jepang ya, menjadi pelajaran penting bagi perjalanan tim nasional Indonesia. Terus kemudian di Piala AFF menjadi hasil positif yang bisa diraih, juara Piala AFF U19. Tentu saja ini menarik bagi perjalanan Indra Safri dan tim nasional Indonesia U20, dan hari ini mengikuti mini turnamen di Korea Selatan. Semoga saja hasilnya juga positif, karena memang puncaknya nanti harus kita rasakan pada kualifikasi Piala Asia, dan tentu saja semoga saja bisa menembus perjalanan menuju Piala Dunia U20 lewat jalur kualifikasi. Ya, menarik dari sisi apa yang sudah diterapkan oleh PSSI ya. Dalam hal ini dukungannya sangat luar biasa, program-program yang diajukan pelatih dieksekusi dengan baik, dituruti dengan baik, bahkan beberapa pengamat mengatakan ya tim nasional Indonesia terlalu dimanja dengan segala macam fasilitasnya gitu. Akan tetapi kan saya pikir enggak lah kalau dimanja. Ini kan optimalisasi. Kehadiran tim analisis, tim dokter, tim psikologi ya,
yang sudah dikerahkan semuanya untuk bisa menjadi tim supportnya tim nasional Indonesia, saya pikir ini menjadi hal biasa dan ini yang harus dilakukan tentu saja ya, ini yang harus dilakukan. Dan jika itu dilakukan maka ya kita akan bisa melihat bagaimana statistik para pemain, bagaimana kondisi update para pemain, dan ketika itu terjadi maka kita sebenarnya bisa mengukur baik secara statistik maupun secara baik kualitatif maupun kuantitatif. Statistik menunjukkan hal yang kuantitatif, kemudian apa yang dirasakan, apa yang dihadapi oleh para pemain tim nasional Indonesia secara kualitatif, saya pikir itu bisa didiskusikan dengan pelatih sehingga modal ini akan sangat penting demi perjalanan tim nasional Indonesia. Pada kualifikasi Piala Asia, tim nasional Indonesia U20 bertemu atau berada satu grup yang tidak terlalu berat, saya pikir ya, dan ini menjadi peluang tersendiri pintu masuk menuju Piala Asia. Dan ketika Piala Asia terjadi, 3 pertandingan di saat babak penyisihan, 1 pertandingan di babak perempat final atau 8 besar, dan itu menuju semifinal. Ketika itu terjadi maka Piala Dunia U20 terbuka bagi tim nasional Indonesia. Semoga saja perjalanan tim nasional Indonesia berjalan lancar dan kita sebagai pecinta tim nasional Indonesia terus mendukung di saat jaya, akan tetapi juga terus mendukung juga jika tim nasional Indonesia belum bisa menghasilkan hasil pertandingan yang cukup baik. Ya, kita terus dukung apapun yang terjadi bagi perjalanan tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.